kedua, saya selaku pimpinan juga pribadi mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Sudah 3 bulan kita menghadapi situasi COVID-19 yang pada 1 bulan terakhir ini kita melakukan tugas di bulan Ramadan dengan situasi COVID. Alhamdulillah, walaupun dengan situasi kondisi yang sangat punya effort yang besar tentang semangat, tentang kesehatan, tentang situasi kondisi, tapi bisa dijalankan walaupun dengan tersendat-sendat, akhirnya bisa. Terutama kemarin terakhir adalah pembagian BLT dana desa ya Pak Furkon, dengan pemberdayaan semua. Itu sangat luar biasa, yang mengharuskan kita semua bertugas pada hari-hari libur. Untuk itu saya ucapkan terima kasih atas kerjasamanya. Kita sebagai abdi negara harus siap dalam situasi kondisi apapun untuk bisa mengabdi dan bekerja untuk masyarakat. Demikian juga Dinas Sosial yang sampai hari ini masih punya tugas. Ibu Gubernur selalu ketika bertemu menanyakan bagaimana situasi Kota Batu, Bu Wali. Karena terus terang di Jawa Timur yang paling sangat berdampak adalah di sektor bidang pariwisata. Dan Kota Batu adalah kota yang paling menjadi magnet atau wisata terbesar. Boleh dilihat sekarang kalau di tempat lain yang namanya kuliner masih di jalan karena penduduknya yang banyak. Tetapi di Kota Batu boleh dibilang karena pariwisatanya tidak bergerak, akhirnya terpaksa semua harus atau merasakan dampaknya itu. Ini kita harus persiapkan mungkin sampai tahun ini kita masih merasakan itu. Tapi insya Allah ketika besok PSBB mudah-mudahan tidak diperpanjang oleh Ibu Gubernur, saya akan minta kepada seluruh pelaku usaha pariwisata untuk mulai membuka usahanya dengan SOP kesehatan yang baru. Mungkin sampai 1 tahun ke depan kita hidup normal dengan cara yang baru. Dalam keramaian seperti ini harus tetap memakai masker, hindari berkumpul dengan orang banyak. Jadi kalau ke pasar kita betul-betul harus mempersiapkan diri kita dengan baik. Apalagi sekarang trennya yang positif, yang paling banyak, sampai sekali keluar itu puluhan hasilnya, itu karena dari kelompok pasar. Itu ibu-ibu yang suka ke pasar, tolong mari jaga diri kita sendiri dan juga keluarga. Pakai masker, kalau bisa hindari kerumunan atau berkumpulnya orang banyak, karena ini nanti akan kita lakukan mungkin setahun ke depan. Kita juga tidak boleh terlalu mengurung diri yang kemudian tidak bertemu siapa-siapa, karena kita harus
punya imun yang bisa beradaptasi dengan virus yang ada. Tetapi kalau keluarga kita itu sepuh, kemudian ada penyakit-penyakit bawaan, tolong untuk betul-betul dijaga. Lebih baik tidak melakukan aktivitas yang bertemu banyak orang. Ini adalah hal yang keniscayaan yang harus kita terima. Mungkin kemarin-kemarin kita sudah terlalu banyak bereforia dengan berkumpul banyak orang, bergembira bersama. Nah, sekarang waktunya kita harus membatasi diri demi kesehatan kita bersama. Saya berterima kasih masyarakat Kota Wisata Batu, termasuk punya disiplin, punya kepedulian yang baik ketika PSBB. Saya sangat berterima kasih sekali. Walaupun ada 1, 2, tapi itu tidak berarti dibandingkan dengan kota-kota lain yang luar biasa. Ketika PSBB diberlakukan, rasanya semakin banyak orang yang keluar dan kemudian memperlihatkan ketidaksetujuan akan itu. Tapi alhamdulillah di Kota Batu tidak. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan dengan kita sadar bahwa situasi kondisi inilah yang mengharuskan kita mempunyai aktivitas yang tidak sama dengan hari yang kemarin, menyadarkan kita harus punya disiplin diri yang baik, punya kepedulian terhadap kesehatan dan kebersihan, punya kepedulian terhadap bukan hanya diri sendiri tetapi juga orang lain, yang akhirnya kita bisa saling menjaga satu dengan yang lain. Ini saya cuma ditemani Pak Wawa dan Pak Asisten. Pak Sekda mohon izin, tidak enak badan sama beberapa kepala dinas. Selain kita khawatir dengan COVID, sekarang ini musimnya demam berdarah dan juga tifus. Nah, tolong kita semua saling menjaga, keluarga kita dijaga, agar kita selalu bisa diberi kesehatan. Dan nanti ke depan, Pak Asisten, mungkin kita terus masih belum bisa berkumpul dalam satu ruangan dengan banyak orang. Ini mohon kepala dinas harus betul-betul bisa secara profesional, adil, merata untuk mengaktifkan stafnya agar supaya satu ruangan itu betul-betul tidak terlalu penuh, tetapi bisa bekerja dengan baik. Itu yang terpenting. Dan kita harus sadar, bekerja dari rumah itu sama dengan bekerja di kantor. Jadi tolong staf-stafnya yang nanti tidak bekerja di kantor tetap diberi tugas, tetap dan memang betul-betul di rumah. Jangan karena tidak di rumah, tidak di kantor, di rumah kemudian malah pergi jalan-jalan atau bahkan keluar kota, itu yang tidak boleh. Jadi harus dipantau, share lokasi, diberi tugas. Itu nanti ke depan kita harus menghadapi hal-hal seperti itu. Saya minta kedisiplinan semuanya, kesadaran akan situasi kondisi, itu yang harus dilakukan. Mari kita berdoa semua agar situasi kondisi seperti ini cepat bisa diatasi dan kita bukan hanya di Batu, di Indonesia, di seluruh dunia bisa beraktivitas normal seperti sebelumnya. Insya Allah ketika kita berusaha, kita berikhtiar, kita berdoa, akan ada jalan untuk mengatasi semua ini. Berikutnya yang tak kalah pentingnya,
kepada teman-teman aparat terutama di Satpol PP untuk bisa memberikan pemahaman terutama bagaimana dengan PSBB, bahwa tidak semua pelaku-pelaku usaha ini pada saat PSBB ini bisa melaksanakan tugasnya jualan atau ini dengan seperti biasanya. Ini harus ada pemahaman, karena jangan sampai apa yang disampaikan oleh Bu Wali tadi, bahwa dengan PSBB semuanya ya memang untuk hal-hal tertentu yang masih diperbolehkan, mulai dari 9 bahan kebutuhan pokok, untuk apotik, untuk yang lain, tapi rumah makan tetap boleh jual, tetapi tidak boleh makan di tempat, harus dibungkus dan semuanya. Ini harus ada pemahaman agar supaya apa, bahwa masyarakat ini masih diberi ruang untuk bisa perekonomian bisa jalan. Yang terakhir Pak Eko, ya, terima kasih bersama seluruh aparatnya, stafnya. Bahkan beberapa hari yang lalu pada saat sidak dengan Komisi B dan C, ini luar biasa sekali. Ya memang namanya pasar, saya tadi lapor ke Bu Wali bahwa pasar itu ya semacam itu, tetapi bagaimana ini tinggal sisa berapa 3 hari ini Pak Eko untuk bagaimana PSBB ini bisa berjalan dengan baik. Jangan sampai nanti pada saat evaluasi diketahui bahwa di pemerintah Kota Batu terutama di pasar ini kan kalau kemarin Megengan, setelah Megengan tutup 2 hari, hari ini menjelang Lontongan pasti sangat banyak sekali. Silakan untuk tetap ke pasar, tetapi jaga jarak dan yang lainnya itu, terutama untuk yang jualan daging, jualan ayam maupun yang lain untuk keperluan itu bisa agak kalau nggak dijalankan ya tidak di satu tempat, mungkin di sebelah-sebelahnya. Ini penting agar supaya secara tidak langsung kita sudah memberikan hal yang terbaik untuk masyarakat Kota Batu. Itu Ibu sedikit dari kami, untuk menambahkan ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.